Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Muhammad Rendy Liswanto dengan NIM A12 2019 06165. Mata kuliah Pengelola Hubungan Pelanggan kelas A12 6508. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS. Yang pertama yaitu untuk studi kasus, saya mengambil Customer Relationship Management pada aplikasi penjualan berbasis web pada PT Buana Telekomindo. Dengan perkembangan ilmu teknologi informasi yang semakin maju, banyak perubahan yang terjadi dalam cara hidup manusia. Hal ini menuntut manusia untuk senantiasa menyesuaikan pola hidupnya dengan perkembangan teknologi. CRM merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk menunjang perusahaan dalam membangun hubungan yang erat dengan para pelanggannya, karena pelanggan merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan. PT Buana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan kartu perdana dan voucher isi ulang seluler serta perangkat komunikasi seluler atau ponsel. Terlepas dari upaya perusahaan dalam memberikan pelayanan yang prima untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dan dalam mendapatkan pelanggan baru, perusahaan menemukan beberapa kendala pada proses bisnisnya. Di antaranya ketika proses pembelian, konsumen harus datang langsung ke perusahaan untuk memesan produk. Selain itu, pada proses promosi dan pemasaran, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi produk karena belum mempunyai website yang terkait informasi produk perusahaan. Kemudian pada proses pelayanan pelanggan, perusahaan membuka layanan pengaduan berupa kritik dan saran dari pelanggan baik secara langsung maupun lewat telepon. Landasan teori CRM yaitu strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan. Caranya adalah dengan membantu berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Pada dasarnya, tujuan suatu perusahaan mengadopsi CRM untuk meningkatkan ketahanan dan kepuasan pelanggan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan strategi CRM adalah untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Berikut tujuan dan manfaat CRM. Yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan baik melalui upselling atau cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit, menarikkan perhatian pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Dua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan mengantisipasi segala kekecewaan pelanggan. Tiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Selanjutnya adalah kebutuhan teknologi baru atau sistem yang saya usulkan. Pertama yaitu untuk perangkat keras atau hardware. Saya menggunakan spesifikasi yang digunakan adalah komputer PC, di mana spesifikasinya sebagai berikut, yaitu Intel Pentium Processor Gold G6400 LGA 1200, mainboard Intel Xeon, selanjutnya monitor, RAM, hard disk, mouse, dan keyboard. Untuk perangkat lunaknya atau software yaitu sistem informasi Windows 10, Notepad++ untuk editing script kode, web server exam, Microsoft Office Word membuat laporan, Microsoft Visio untuk desain sistem, Mozilla Firefox untuk menjalankan sistem, dan yang terakhir yaitu ARD.
Selanjutnya yaitu pengaruh pada teknologi yang sudah ada dari perusahaan. Untuk pengaruhnya tidak ada karena proses manajemen pelanggan yang berjalan pada PT Buana Telekomindo masih bersifat manual. Artinya PT Buana Telekomindo tidak memiliki aktivitas atau strategi khusus yang menangani pemasaran. Penjualan produk dilakukan secara konvensional, di mana pelanggan mendatangi outlet yang telah disediakan PT Buana Telekomindo. Dengan pemasaran seperti ini menyebabkan peluang untuk mendapatkan calon pelanggan secara maksimal tidak terpenuhi dan hal ini sangat disayangkan mengingat jumlah pelanggan yang memiliki handphone atau perangkat seluler yang membutuhkan kartu perdana sangat banyak. Berdasarkan hasil analisa sistem yang sedang berjalan dalam proses sistem informasi pada PT Buana, masih banyak kekurangan sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan informasi yang cepat dan akurat. Adapun kekurangan dari sistem berjalan adalah sebagai berikut. Satu, pengolahan data pelanggan masih menggunakan semi komputerisasi. Artinya tidak ada database yang dapat menyimpan data secara efektif. Dua, sulit dan lambatnya bagian administrasi dalam menghitung dan mengetahui pelanggan yang rutin atau sering membeli produk PT Buana. Tiga, tidak adanya aplikasi yang dapat dijadikan media interaksi dengan pelanggan. 4. Proses pelaporan setiap bulannya sering terkendala. Hal ini terjadi karena administrasi melakukan pengecekan dan pembukuan secara manual ataupun tertulis. Untuk mengatasi masalah yang ada, diperlukan sistem yang baru, yaitu aplikasi penjualan berbasis web. Sistem yang baru diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada pada sistem yang ada. Untuk pemeliharaan, sistem ini memiliki 3 tahapan, yaitu pemeliharaan mingguan, pemeliharaan bulanan, dan pemeliharaan tiap kuartal. Pemeliharaan mingguan yaitu pemeliharaan website dilakukan dalam periode tertentu. Jangan setahun sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah tabungan masalah yang bisa menumpuk. Pemeliharaan bulanan perlu dilakukan untuk membantu mendapatkan hasil analisis yang cukup mempresentasikan kenyataan. Tidak diambil terlalu cepat namun juga tidak terlalu lambat. Untuk pemeliharaan tiap kuartal ini dilakukan setiap 3 bulan. Berikut pemeliharaan dan bagiannya. Untuk pemeliharaan mingguan, yang pertama yaitu pastikan seluruh halaman dan tautan website masih menjalankan fungsinya. 2. Periksa seluruh update komponen website. Jika berpikir website tetap aman meski tanpa diperbaharui, tidak usah heran jika tiba-tiba malware menyerang. 3. Menghapus komentar spam. Selanjutnya pemeliharaan bulanan. 1. Tinjau performa SEO. SEO adalah kunci jika ingin website Anda mudah ditemukan di Google. Memiliki SEO yang bagus tidak hanya melejitkan ranking website, tetapi juga meningkatkan traffic. 2. Tes kecepatan loading halaman website. Dengan payload yang lambat, website dengan mudah akan tenggelam dalam halaman pencarian di Google. Selanjutnya pemeliharaan tiap kuartal. 1. Memperbaiki dan memperbarui struktur desain agar pelanggan tidak merasa bosan dengan website perusahaan. 2. Periksa durasi masa aktif domain agar orang-orang masih bisa mengakses website. Selanjutnya yaitu alternatif CRM. Perancangan sistem dengan menggunakan metode Customer Relationship Management berbasis web ini memiliki kelebihan dari sistem sebelumnya, yaitu 1. Aplikasi yang diusulkan lebih otomatis dan lebih terintegrasi dengan lingkungan sistem yang lain pada perusahaan, jadi dapat saling berbagi informasi. 2. Lebih memudahkan dan mempercepat dalam melakukan manipulasi data. 3. Memiliki ruang penyimpanan data yang lebih besar dan memudahkan proses maintenance. 4. Konsultasi online. Permasalahan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dapat lebih mudah karena ada fasilitas live chat yang berjalan secara real time. 5. Hasil laporan setiap bulan akan lebih mudah diperoleh.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.